Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Karya Pemuda, dimana channel ini channel yang dirintis oleh kita semua, dan dimana seperti yang sudah saya sampaikan beberapa konten yang lalu, ini perkembangan dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dan insya Allah ke depan pun perkembangan channel demi channel dan juga keaktifan kita dalam menemani dan mengisi daripada para pemirsa semuanya, kita mungkin akan membawa hal positif. Dan semoga saja pun ya benar-benar dirasakan dampak baiknya dan manfaatnya dengan adanya channel-channel terbaru dari kami. Amin. Dan semoga harapan kami channel ini pun ya nanti semakin dikenal meluas, lebih-lebih ya sesuai dengan apa yang didahulukan guru kami. Dan sedikit pemirsa narasi di kesempatan ini, di mana dalam waktu ini, wabil khusus di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa bagian tengah, itu masih ada sebuah wilayah yang dimana Jawa Tengah ini agak ke selatan, masih menyisakan daripada peninggalan kerajaan terdahulu, dimana dari peninggalan ini masih lumayan terjaga, terawat daripada kelestarian yang ditinggalkan, baik itu tempat-tempatnya ataupun ya apa namanya benda-benda yang ditinggalkan. Namun dari beberapa waktu-waktu ini, dari beberapa orang itu menghubungi kami menyampaikan bahwasannya di tempat tersebut itu sedang terjadi pertikaian, dan ini memang fakta nyata. Dan sosok yang menghubungi kami ini mengatakan bahwasanya dia itu juga menjadi salah satu pewarisnya, dan dari pewaris ini mengakui bahwasanya dia juga sedang mempersiapkan diri untuk menerima sebuah harta amanah. Dan mungkin pemirsa bisa flashback ke channel yang Padepokan Gaul atau Pemuda Gaul Nusantara, dimana kita pun beberapa sudah mengulas tentang harta amanah. Dan di kesempatan ini kita akan coba ulas yang disampaikan dari sosok seorang manusia dan juga mengenai harta amanah ini, dari pihak-pihak yang dirugikan pun juga banyak menghubungi kami. Begitulah di kesempatan kali ini kita akan menguaknya. Semoga dari konten kita yang menguak tentang harta amanah ini pun lebih menjadi pengingat diri agar apa tidak mudah tertipu diri kita oleh iming-iming harta amanah, dan mungkin tertipu secara materi itu sampai banyak puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Semoga saja kita semua itu ya tidak tertipu, harapan kita semua seperti itu. Dan juga dari konten ini pun kita mungkin akan lebih perjelas mengenai sisi harta amanah yang mungkin nanti bisa kita petik iktibar bagi diri kita. Lebih-lebih ya kita itu sebenarnya memiliki tanggung jawab seperti apa sih. Apakah harus kaya menggunakan jalur-jalur itu? Kalau memang benar kita menggunakan jalur itu, yang harus kita kerjakan itu seperti apa? Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengoyok atau memburu daripada harta amanah ini, apakah tidak berisiko bagi diri kita, keluarga kita, dan lebih-lebih daripada ya diri kita yang
akan banyak mengalami duka cita ini. Nah, itu yang kami sampaikan piweling-piwelingnya. Dan alhamdulillah mengenai konten ini kita akan kuat dan kita akan hadirkan makhluk gaib yang mungkin nanti dari bangsa apapun ya bisa diambil hikmahnya. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, besti saya dulunya, yang saat ini pun ya sudah menjadi pemuda berbintang 1, alias memiliki pemain 1 ya Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu saya mau ngundang Mas kok kayak piye gimana gitu. Kok gimana itu gimana kan? Apa tak undang Bapak ya? Mas saja. Mas saja. Oke. Kalau bapakan kesannya sudah tidak pemuda lagi. Oh begitu ya. Oke. Oh iya Mas. Anda belum pernah ketipu tentang harta aman, alhamdulillah. Alhamdulillah belum pernah. Mbak ini beberapa kalangan itu ya masih menghubungi tentang topi-topi tentang harta amanah. Kita akan cross check ya tentang sisi-sisinya. Saya mohon minjem raganya ya Mas. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Nah, ini ada orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin saya minta dibersihkan wadah kemudian mengeluarkan semua jelekatinya, menguap seluruhnya yang menempel, yang melekat, yang mengunci. Haus Sallallahu alaihi Muhammad, keluar seluruhnya, bisa seluruh keburukan keluar seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi dengan izin guru saya minta makhluk gaib yang benar-benar tahu dari sosok manusia yang saya tunjuk ini, yang mengaku sebagai pewaris dari sebuah keraton yang saat ini dan benar-benar mewarisi amanah dari para raja terdahulu, dari sosok salah satu makhluk gaib yang benar-benar tahu yang asli. Tarik ke tangan Allah. Terlempar masuk dalam tubuh mediator, semakin menyesuaikan dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, dan langsung mengendalikan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita salah nyambung, bisa berbicara komunikasi bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi Muhammad,
sallallahu ala Muhammad. Selamat malam. Semakin bisa berbicara, semakin mengendalikan sementara dengan tubuh ini, dengan wadah ini, dan menyesuaikan dari karakter ciri khas yang menyesuaikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Dengan siapa yang masuk dalam tubuh ini? Siapa kamu? Saya manusia. Kamu siapa? Golongan apa? Saya tahu kalau kamu manusia. Terus? Kenapa saya ada di sini? Ya gak tahu. Kenyataannya kamu sampai sini itu prosesnya gimana? Saya nggak tahu kalau kamu ya kesini itu prosesnya gimana, katakan aja. Kamu bangsa apa? Saya ditarik golongan cahaya ke sini. Kamu mau apa? Kalau kamu dusta, saya minta stempel di tangan saya aktif membakar seluruh tubuhmu, seluruh kacamatamu. Sallallahu ala Muhammad, memotong-motong seluruh bagian tubuhmu. Sallallahu ala Muhammad. Ini bangsa apa? Udah, tunjukkan karakter ciri khas aslimu. Saya siluman. Siluman berwujud apa? Semakin berdusta semakin kesakitan. Sallallahu ala Muhammad. Harimau. Harimau masa begitu? Ular. Apa? Harimau dan ular. Oh, gabungan gitu. Tubuh ini dikendalikan dengan mudah, tidak membawa dampak buruk. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Kamu kenapa menarik saya ke sini? Saya itu gak niat narik kamu. Saya tadi hanya ingin tahu tentang warisan harta amanah yang disampaikan dari sosok ini, di mana sosok ini mengatakan dia adalah pewaris sah harta amanah, yang dimana dia ini masih terah langsung dari sebuah keraton yang saat ini sedang bertikai di wilayah selatan. Jadi itu yang kamu inginkan. Iya. Kenapa saya salah satunya? Saya yang paling kuat Terus? di antara 5 penguasa yang ada dalam tubuhnya. Oh. Dan kamu sudah menemaninya sejak lama? Sejak lama sekali, sejak kecil. Oke, semakin kamu berbicara dusta, stempel biasa pegang ini semakin sallallahu ala Muhammad, tembus seluruh kacamata sol. Oke, Kamu mau tanya apa? banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya sosok ini sosok yang seperti apa? Benarkah dia yang semestinya harus menjadi raja di sebuah keraton itu? Atau sebenarnya dia mengaku-ngaku dan berpura-pura atau bagaimana? Dia itu orang biasa. Loh, kok bisa kamu katakan dia orang biasa? Iya, Terus? orang-orang saja yang menganggapnya orang itu adalah keturunan asli dari kerajaan itu. Terus?
Dari sosok ini sendiri, dia ini merasa sosok yang terbuang dari kerajaan. Lalu dia juga masih sering berkomunikasi dengan para leluhur-leluhur kerajaan itu. Itu komunikasinya dengan apa? Batinnya atau apa? Mereka memang bisa berkomunikasi, tetapi sejatinya mereka sudah tertipu. Itu hanyalah siluman-siluman di antara golongan kami, ataupun makhluk-makhluk fasik yang ada di sekitar tempat itu. Oh, jadi begitu. Oke. Secara spiritual, orang itu banyak dibantu dari golongan fasik untuk melihat ataupun komunikasi dengan kami. Secara manusia, orang itu memang keturunannya, tapi sejatinya itu tidak ada darah yang mengalir untuk menggantikan dari raja-raja yang sudah terdahulu. Oh, ya, kalau begitu saya tahu jelas. Oke. Dan begini, yang ini saya tanyakan. Dari apa yang dia sampaikan panjang lebar sekali ke saya, ini dia sempat mengatakan dan menyampaikan ke saya bahwa dia itu pernah berhubungan dengan sosok spiritualis sekaligus pemegang kunci salah satu di wilayah Wonogiri sana yang mungkin pernah berhubungan dengan kami secara gaibnya dahulu kala. Apakah hal-hal ini, saya tanyakan, yang ini menjadi pertanyaan saya. Apakah dari komunikasi antar spiritual dan sosok ini, waktu dia ke Wonogiri mengatakan memegang mandat, memegang kunci itu kunci-kunci ya seperti apa, katakan dia jelas. Itu palsu. Palsu? Kok bisa palsu? Itu tipuan golongan-golongan kami. Bahkan dikatakan di situ dia memiliki sertifikat juga terbitan daripada pemimpin bangsa ini pertama kali juga. Tidak, itu dibuat manusia untuk mengakali manusia yang lainnya. Itu pemirsa, na'udzubillahi min dzalik, astagfirullah. Terus sosok ini Kami pasti tahu karena kami mendampingi di dalam tubuhnya langsung. Oke. Segala tipu daya manusia itu ada sedikit banyaknya dari kemampuan kami untuk mengendalikan pikiran mereka, supaya mereka yakin atas apa yang telah diyakininya, bahwa orang itu adalah pewaris salah satu dari harta-harta yang dulu ditinggalkan. Oke. Suaranya semakin mengeras, semakin melonggar itu pita suara mediator. Sallallahu ala Muhammad. Oke. Terus ini, sosok ini berkomplot atau berkumpul dengan para spiritualis yang memang juga bekerja sama di wilayah ranah harta amanah. Ini digunakan untuk menipu manusia lain kalau begitu banyak. Banyak. Dan itu memang rencana mereka. Oh, begitu. Saya korban, orang lain juga harus merasakan jadi korban. Oh, na'udzubillah. Karena begini, selain orang ini ada juga orang yang menghubungi saya itu merasa menjadi korban tipuan karena sudah menggelontorkan daripada uang yang tidak sedikit. Memang sedikit. Uang-uang itu selain digunakan untuk mencari perhatian dari orang-orang yang ingin mencari harta amanah, ataupun yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah pewaris dari harta amanah tersebut. Uang itu juga digunakan entah itu untuk menggali, membeli alat, ataupun mengumpulkan, mencari bantuan dari spiritual yang dianggap mempunyai kekuatan spiritual tinggi. Oke. Bahkan para spiritual ini, ya ini salah satunya, ini
sudah tahu titik koordinat salah satu harta yang terjaga. Contohnya itu di wilayah selatan, di sebuah gunung yang saya nggak usah sebutkan di mana itu tersimpan, dan itu tinggal menunggu waktu dia mendapat mandat surat dari leluhur yang harus menitipkan ke dia. Tidak, Katakan. itu adalah tipuan. Terus. Barangkali mereka memang benar-benar ingin menggali. Pasti yang ditemukan hanyalah tipuan dari harta itu tersebut. Oke. Jika mereka meyakini bahwa itu emas, itu sejatinya bukan emas. Karena itu dibuat dari golongan-golongan kami untuk menipu mereka. Harta amanah yang asli itu berpusat di satu titik. Berani kepada satu orang. Ada yang berani mengusik tentang harta amanah? Tidak ada. Lapisan-lapisan dari harta yang memang benar-benar asli. Itu jutaan hingga tidak hingga penjaga-penjaga mereka. Ada lapisan-lapisan yang harus mereka lalui. Bahkan lapisan yang paling luar pun jika mereka ingin berusaha untuk menembusnya, mereka akan mengalami sakit, bahkan bisa mati di tempat. Na'udzubillah, itulah pemirsa. Ini saya perjelas kepada para pemirsa. Wabil khusus yang menjadi korban, semoga tidak menjadi korban berikutnya gitu loh. Karena apa? Ini sudah kita gamblangkan jelas. Nanti tiba-tiba menghubungi kita dalam keadaan tertipu. Ya makanya konten ini semoga jadi iktibar kita bersama. Tatkala ada bla 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 tentang harta amanah, skip. Nah itu kalau saya perjelas. Orang-orang tertentu saja yang mengetahui bahwa harta itu adalah punya di satu titik kepada satu orang. Entah itu bagaimana di satu sumber, satu titik itu, manusia itu mengembangkan kepada manusia-manusia yang lainnya. Itu adalah hak dari orang itu yang bertumbuh satu titik. Oke, jelas. Semuanya bukan hanya di wilayah ini, bukan hanya di wilayah sana, di seluruh dunia itu bersumbu satu titik. Dan itu hartanya bukan hanya dari para raja Nusantara saja, bukan dari satu sumber saja, tapi banyak sumber yang nanti akan bermuara pada satu titik orang koordinat jelasnya, dan mungkin akan diamanahkan ke beberapa kalangan tertentu juga. Kamu tahu sampai seperti itu pengetahuanmu? Saya jelas tahu. Saya menipu orang itu dalam hal itu. Kami juga harus setidaknya mengetahui bocoran-bocoran tentang harta amanah itu, walaupun kami pun mengalami resikonya. Apalagi manusia yang ingin menembusnya langsung. Oke, jelas. Ngomong-ngomong, ketika manusia yang ketipu harta amanah ini, kok sampai begitu mudahnya mereka tergiur hingga menggelontorkan banyak sekali puluhan juta hingga ratusan juta, bahkan miliaran ini? Adakah sesuatu hal gaib yang membuat manusia ini mudah melepaskan hartanya, atau ada sesuatu hal tentang harta ini kenapa bisa lepas dari genggaman manusia, kok mudah tergiur tentang harta amanah gitu? Pasti ada. Keyakinan mereka itu bercabang-cabang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Keyakinan yang mereka miliki itu bersumber entah itu dari golongan kami, bersumber dari kodam-kodam yang mengambil jatah dalam manusia itu, ataupun dari kodam-kodam lelakunya sendiri. Mereka berkeyakinan manusia itu pasti menginginkan harta benda, menginginkan kekayaan, menginginkan kekuasaan salah satunya.
kekuasaan di mana mereka mempunyai kekayaan. Pasti mereka mempunyai kuasa untuk mengendalikan manusia-manusia yang lainnya. Oke. Tetapi mereka sudah salah, sudah keblinger dari golongan-golongan kami yang berusaha selalu menyesatkan di dalam ranah harta itu. Oke. Terus ini, yang sejatinya harta amanah, apakah posisinya saat ini yang menjadi pewaris dari harta amanah sesungguhnya ini loh? Apakah beliau saat ini sedang melakukan perjalanan membuka daripada kepingan-kepingannya, atau justru melakukan hal yang seperti apa yang kamu tahu, katakan? Saya hanya tahu sedikit saja. Seperti apa? Memang ada, tetapi prosesnya sangat panjang. Apakah maksud saya beliau saat ini tuh sedang menggali-gali atau sedang Tidak, melakukan hal-hal yang buruk atau tidak. Atau malah Satu titik pusat manusia itu. Saya tidak berani menyebutkan lebih banyak lagi. Oke. Ngomong-ngomong, tatkala orang ini dan komplotannya yang saya sendiri sudah ngambus lah cara bahasanya, kalau bahasa Jawanya pemirsa. Ketika orang ini dan komplotannya itu bergabung dan juga semakin menarik banyak massa, hal apa yang mungkin menjadi kesukaan bangsa gaib seperti kamu yang menjadi pendampingnya? Dari banyaknya orang yang berkumpul, apalagi ini memburu tentang harta amanah, yang menjadi kesukaanmu nanti kamu apa? Kamu apakan? Yang kamu dapatkan apa dari bagian-bagian manusia-manusia ini? Banyak. Mulai pengikut kami ataupun dari golongan kami yang sebagai salah satu pimpinan dari pengikut-pengikut saya, jin-jin fasik, ataupun siluman-siluman yang kekuatannya belum setinggi saya, itu pasti akan mendapatkan jatah tanpa sepengetahuan mereka, ataupun jika mereka memberikan sesuatu, itu pun juga menjadi milik kami sehari-harinya. Tetapi yang tanpa mereka sadari, dari kami ataupun golongan-golongan yang paling rendah di dalam golongan kami, itu mengambil apa yang ada di dalam tubuhnya. Berbagai macam saripati di dalam tubuh manusia itu banyak. Apalagi jika kami bisa mendapatkan ataupun bisa mengunci ataupun bahkan bisa menyerahkan roh ataupun sukma mereka kepada golongan di atas kami, kekuatan kami semakin besar. Kami akan diangkat entah itu mendapatkan derajat di mata golongan tertinggi kami, bahwa kami adalah kalangan yang bisa menghasilkan roh sukma manusia untuk mereka. Oke. Jelas. Kalau sini terakhir sebelum kita berpisah, orang yang susah kamu goda atau yang susah untuk menjadi pengikut dari orang yang kamu ikuti atau tuanmu, itu orang-orang yang berciri-cirinya seperti apa? Karena nyatanya banyak yang sudah menghubungi saya, baik mereka ibadah pun rajin, bersedekah pun rajin katanya kan gitu saat menyampaikan ke saya, tapi faktanya mereka juga masih ketipu tentang harta ini. Ya tergantung ibadahnya bagaimana, sedekahnya bagaimana, sumber dari sedekah itu bersumber dari mana asalnya, sambungannya kemana. Ibadah juga seperti itu, sambungannya mereka ke siapa, niatnya untuk apa.
Jika mereka tidak melakukan dengan baik dari apa yang kamu katakan, itu sama halnya mereka sia-sia. Loh, Ibadah itu harus ada yang menyambungkan. Ibadah itu ranah hamba kepada Tuhannya. Jika ibadah itu tidak ada yang menyambungkan, ibadah mereka asal-asalan, ibadah mereka tidak akan sampai kepada Tuhannya. oh, Sambungan mereka akan diisi dari celah-celah sambungan dari golongan kami, oh, golongan fasik, bahkan golongan yang paling kuat, golongan iblis. Tetapi ibadah yang memang benar-benar mereka hamba, ibadah mereka tersambung sampai ke Allah melalui malaikat-malaikat. Sedikit banyaknya kami bisa mengganggu, tetapi mereka bisa menanggulanginya, supaya tidak keblinger dari hal-hal yang sia-sia untuk menghadap ke Tuhannya. Jadi cirinya bukan hanya asal, karena mereka mengatakan saya itu sudah sholat, sudah puasa, sudah sodako, tapi kok kadang-kala nasib saya masih buruk ketipu halal kayak gini. Ibadah mereka, sodako mereka, tidak bisa jika mereka ibadah sedekah, tapi menginginkan sesuatu di luar dari takdirnya. Karena nafsu gitu maksudnya diantaranya. Ya, Oh, menyalahi aturan. Orang itu siapa mengatur-ngatur kehidupan oh iya iya. di dalam ibadah atau sedekah atau perbuatan baik lainnya. Mengapa mereka mengharapkan imbalan dari apa yang mereka lakukan yang dianggap mereka baik? Itu salah kaprah. Oke. Manusia diciptakan untuk menghamba. Oke, jelas. Ngomong-ngomong ini, kamu masih ingin mendampingi sosok orang ini apa Masih mau diajak ke jalan yang benar? Masih. Karena komplotannya yang dari dua jalur ini itu sudah pernah bentrok dengan saya secara waktu itu. ya, itu pasti. Kalau mungkin ke depan mereka mengajak bentrok atau apa, yo apa boleh buat. Saya akan Senggal. menyingkir. Kalau emang kamu masih, ya sudah. Saya pun ya akan mengabulkan, tapi dengan sesuai apa yang harus semestinya dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin, saya minta stempel memberi perintah secara khusus mengambil jabatan mengurangi kemandaratan dan masuk ke dada tempat sallallahu semakin menolak semakin dalam sallallahu Apa ini? sallallahu alaihi wasallam. Terima secara resikonya itu udah sampai sini kok entah nanti orangnya mau memburu saya atau mengapakan saya, itu nanti urusan ke depan. Nah, biar saya selesaikan urusannya yang saat ini, biar saya kerjakan dulu yang saat ini. Kamu jika menolak dan tidak mematuhi, seluruhnya akan musnah menjadi abu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lepaskan. Saya tidak mau menerimanya. Semakin menerima, semakin kami rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh efek buruk, kotoran, dan juga hal-hal buruk yang menempel yang melekat beserta keburukan-keburukannya, dan Saya nanti juga yang ditinggalkan seluruhnya cabut semuanya. Oh.
keluar semua efek-efek buruknya keluar. Salam rongga-rongga yang tersisip yang keluar, semakin keluar longgar. Salam keluarkan semua sisa-sisa semuanya dengan istighfar bersih. Allah positif salam saya Mas Derman. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah alkisah dari sosok manusia yang mengaku menjadi pewaris tahta yang saat ini dimana terjadi pertikaian antar saudara di wilayah keraton tertentu, dan dimana sosok ini mengaku sebagai pewaris harta amanah. Dan itibar dari konten ini atau hal positifnya semoga bisa diambil, dimana berhati-hati ketika kita sebagai manusia didatangi diiming-imingi tentang harta amanah, lalu juga tatkala diri kita menjalankan ibadah itu niat kita selalu kita tanamkan, kita murnikan untuk hanya taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Semoga hal ini nanti menjadi pegangan kita dan ibadah kita pun akan benar-benar menjadi ibadah yang membawa kebaikan dan menerangi diri kita hingga kita dijauhkan daripada nasib buruk, kesialan buruk dan lain sebagainya. Dan bagi para pemirsa yang mungkin nanti mau order produk Al-Husaini yang masih ada pun silahkan, ada di deskripsi channel YouTube Padepokan Gaul, ada di deskripsi YouTube channel Pemuda Gaul Nusantara itu ada, dan di deskripsi karya pemuda ini pun ada, silahkan. Dan juga jika pemirsa juga ingin meminta bantuan pengobatan atau konsultasi dan lain sebagainya, silahkan bisa datang, silahkan bisa hubungi admin di YouTube ini. Dan jika ada niatan untuk mungkin belajar atau niatan baik yang benar-benar baik, silahkan hubungi admin di deskripsi YouTube ini. Itu saja dari kami. Jika banyak kurangnya itu mutlak atas kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada sebuah kebaikan, kebenaran ataupun hal-hal positifnya, itu bukan dari kami, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga membawa manfaat dan dijauhkan dari hal-hal yang membawa madharat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.